Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di kelas Teknologi Perlindungan Tanaman. Ini adalah pertemuan kedua setelah UTS, dan sebelum kita memulai materi hari ini, saya ingin mengingatkan teman-teman mengenai apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Saya akan coba mengingatkan RPS yang sudah kita sepakati. Ini adalah minggu ketiga. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai jenis-jenis pengganggu tanaman, mekanisme terjadinya gangguan penyakit yang terbawa benih, dan minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian penyakit. Dan untuk materi hari ini adalah identifikasi dan mengetahui mekanisme infeksi jamur seperti Fusarium, Coledotrichum, Pythium, dan lain-lain. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada yang masih ingat apa sih penyakit itu? Ada yang bisa menjawab untuk mereview apa itu penyakit? Izin menjawab Ibu. Baik, saya Naval Wahyu Diaudin. Kalau pengertian penyakit itu dari berbagai segi, khususnya yang kita pelajari di sini ada dari segi biologi, yaitu merupakan sebuah proses fisiologi yang menurut saya tidak normal ataupun dalam tubuh tumbuhan, yang penyebabnya itu juga bisa disebabkan karena banyak sekali hal mengakibatkannya, dan gangguannya itu bersifat terus-menerus, Bu. Sebenarnya ada dari segi ekonomi, jadi ketidakmampuan tumbuhan ataupun tanaman untuk memberikan hasil gitu. Ya, betul. Kemudian saya ingin bertanya, bagaimana sih cara mengklasifikasikan penyakit? Sebenarnya untuk klasifikasi penyakit ini kan bisa didasarkan melalui sebuah gejala, Ibu. Gejala ini bisa kita lihat melalui bagian mana yang terserang penyakit ataupun juga dari penyebabnya. Untuk klasifikasi ini juga merupakan suatu timbulnya penyakit yang banyak dikenal dengan sebutan seperti yang kita tahu itu ada segitiga penyakit. Jadi ada pengganggu, tanaman, dan lingkungan gitu. Bisa minta dijelaskan lebih detail mengenai konsep timbulnya penyakit? Ini kok hanya Naufal saja yang berbicara? Mungkin saya bisa nunjuk Putri? Tadi seperti yang sudah disampaikan, kalau segitiga penyakit kaitannya dengan patogen, lingkungan, dan juga satunya tanaman inang. Jadi karena bentuknya yang segitiga itu sudah menggambarkan interaksi, seperti itu Bu Ayu. Jadi penyakit itu terjadi karena adanya yang pertama patogen, dan yang jelas patogen tadi menginfeksi tanaman inang, dan penyakit tersebut tidak akan bisa terjadi tanpa lingkungan yang mendukung. Seperti itu, Bu Ayu. Ya, ada yang tidak setuju dengan pendapatnya Putri? Setuju, Bu. Setuju. Ya, betul sekali. Tadi sudah dijelaskan oleh Naufal dan Putri tentang penyakit dan bagaimana timbulnya penyakit. Kemudian ada satu lagi yang perlu kita ingat lagi mengenai gejala dan tanda. Ada yang masih ingat gejala dan tanda itu apa? Saya Elisa, Bu. Izin mencoba menjawab, Bu. Ya, silahkan Elisa. Jadi gejala itu merupakan perubahan yang terjadi pada morfologi yang terlihat secara langsung atau visual. Nah, sedangkan tanda ini struktur patogen yang terlihat pada permukaan tanaman secara makroskopis. Nah, tanda ini contohnya pada jamur itu terlihat seperti miselia ataupun kumpulan spora, Bu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Berarti ini teman-teman semua di sini masih ingat ya tentang konsep dari penyakit. Jadi harapan saya di sini sudah tidak ada lagi yang roaming tentang istilah-istilah yang digunakan pada materi hari ini. Apakah sudah terlihat ya? Terlihat PPT saya? Sudah, Bu. Ya, hari ini saya akan membahas tentang identifikasi dan mekanisme infeksi dari jamur. Nanti kalian kan akan mempelajari dari mekanisme infeksi dan identifikasi tidak hanya jamur, tapi juga ada bakteri, kemudian ada virus. Jadi harapannya di sini kalian lebih memahami lagi bagaimana mengidentifikasi penyakit yang diakibatkan oleh patogen seperti jamur, bakteri, atau virus. Dan saya akan mulai dengan beberapa gambar. Pasti di sini gambar ini sudah tidak asing kan buat teman-teman di sini. Pasti sudah banyak yang pernah melihat tanaman ini yang di bagian kiri atas ini. Ini adalah tanaman bawang merah. Kemudian ini adalah tanaman pisang. Ini adalah tanaman tomat dan ini adalah tanaman tembakau. Nah, yang mau saya tanyakan adalah dari keempat gambar ini, ada yang bisa mendeskripsikan tentang apakah ada gejala atau tanda yang bisa dilihat dari keempat gambar ini? Ada yang bisa menjelaskan? Baik, mungkin dari keempat tanaman itu, yang pertama untuk tanaman yang bawang merah itu adanya gejala dari penyakit tersebut, Bu. Karena di situ kan tanamannya menguning gitu, Bu. Yang lain itu kan tanamannya masih segar, akan tetapi yang tanaman yang terserang penyakit itu ada gejala
tanamannya menguning gitu. Ini yang pertama ya Edo ya. Kalau yang kedua ada yang bisa bantu menjawab selain Edo? Izin mencoba menjawab, Bu. Kalau menurut saya itu lebih ke gejala, Bu, karena di situ terlihat perubahan warna pada daun pisang itu menguning dan mengering, Bu, begitu. Di situ juga tidak terlihat adanya tanda ataupun sisa-sisa tanda dari penyakit tersebut, Bu, begitu. Ada yang bisa menebak ini karena patogennya karena apa? Ada yang bisa menebak? Itu sepertinya dari layu fusarium, Bu. Layu fusarium. Atau biasanya layu itu kan, Bu, tanaman. Ya, oke, kita lihat apakah jawabannya Edo benar. Jadi semua ini karena infeksi dari patogen atau jamur yang bernama Fusarium oxysporum. Tanaman pisang ini layu, daunnya menguning, kemudian lama-lama akan mengering. Ini disebabkan oleh Fusarium oxysporum forma specialis cubens. Ini FSP ini dibaca forma specialis. Kemudian tomat ini juga sama, dia mengering, menguning, ini disebabkan oleh Fusarium oxysporum forma specialis lycopersicki. Dan ini tembakau disebabkan oleh Fusarium oxysporum forma specialis nicotiana. Dan kalau kalian lihat ini sebenarnya sepertinya sama-sama Fusarium oxysporum, tapi ini berbeda. Perbedaannya adalah pada forma spesialis ini. Di sini ada cubens, berarti dia hanya akan menyerang keluarga dari pisang-pisangan. Di sini ada lycopersicki, dia hanya akan menyerang keluarga tomat-tomatan. Kemudian ini ada nicotiana, berarti dia hanya akan menyerang tembakau. Ketika kalian menularkan nih si Fusarium oxysporum pisang ini ke tomat, ya nggak akan terjadi gejala yang sama, tidak akan bisa menginfeksi. Jadi dia hanya khusus untuk pisang saja. Nah, kemudian untuk gambar yang kiri atas ini, gambar bawang merah, ini kenapa saya sebutkan Fusarium kompleks? Ini karena ada beberapa Fusarium yang bersinergi untuk membentuk gejala seperti ini. Jadi ada Fusarium oxysporum, kemudian ada Fusarium solani, kemudian ada Fusarium acutatum. Dan di sini mereka memiliki perannya masing-masing. Dan sebenarnya dalam satu tanaman ketika kalian nantinya ke lapangan, kemudian kalian mengamati di tanaman itu terserang penyakit apa, sebenarnya tidak hanya satu penyakit saja yang kalian temui, tapi ada beberapa penyakit. Namun ada satu yang dianggap sebagai penyakit yang paling penting karena dia merusaknya cepat, kemudian untuk mematikan tanamannya juga lebih cepat. Kemudian ini ada gambar lagi. Ada yang tahu ini gambar apa? Buah melon, Bu. Ini daunnya, ini juga sama. Ini terserang penyakit yang sama, Fusarium oxysporum juga. Tapi bisa menebak nggak? Ini forma spesialisnya apa? Fusarium oxysporum, kemudian di belakangnya ada forma spesialisnya. Ini layu pada melon. Ini juga disebabkan oleh Fusarium oxysporum. Bisa ada yang tahu forma spesialisnya apa? Fusarium Melonis. Ya, benar sekali. Kemudian saya akan mencoba men-share bagaimana cara mengidentifikasi ketika di laboratorium. Jadi kan kita pasti butuh konfirmasi selain kita melihat di lapangan, melihat gejala, melihat tanda. Kita juga perlu mengkonfirmasi betul atau tidak yang kita katakan. Ini kita bilang kalau ini layu fusarium. Nah, kita juga perlu membuktikannya di laboratorium. Sebenarnya ini memang betul atau bukan fusarium yang menyerang si tanaman melon ini. Ini juga sama cara identifikasinya untuk tanaman-tanaman lain atau patogen-patogen lain dengan catatan yang bisa dikulturkan. Karena ada patogen yang tidak bisa dikulturkan. Tapi kalau untuk fusarium ini sangat bisa untuk dikulturkan dan cukup mudah untuk dikulturkan. Caranya adalah, jadi kalian bisa memotong sebagian tanaman, kemudian dicuci bersih, direndam dalam klorox, kemudian ditumbuhkan di media namanya media PDA. Ketika kalian praktikum, kalian akan belajar cara membuat medianya, media potato dextrose agar, kemudian kalian akan mencoba caranya untuk mengisolasi jamur fusarium ini dari tanaman. Dan ini adalah gambar setelah 3 hari, 2-3 hari hasil isolasi dari tanaman yang terserang oleh fusarium. Setelah dipotong, ditumbuhkan di media PDA, ini dengan kondisi yang aseptis, kemudian dilihat pertumbuhannya. Pertumbuhannya bagaimana si jamur ini? Secara makroskopis, kita bisa melihat kalau ini adalah
fusarium. Kenapa kita bisa mengatakan kalau ini fusarium? Karena dilihat dari kenampakan miseliumnya, jadi ini adalah miselium. Miselium yang tumbuh ini berbentuk seperti kapas, mengembang, mirip seperti awan, dan bentuk pinggiran koloni ini tidak akan rata. Dan warna permukaan dari koloni ini akan berwarna putih atau ungu atau merah muda. Dan arah pertumbuhan miseliumnya ini akan ke samping. Ada beberapa jamur yang pertumbuhannya itu ke atas cawan petrinya. Nah, itu bisa dipastikan kalau itu bukan fusarium. Walaupun bentuknya kalian bisa mengatakan, oh ini seperti kapas, tapi itu sebenarnya bukan fusarium karena pertumbuhannya dia hingga tutup cawan petri. Kita juga perlu membuktikannya dengan pengamatan mikroskopis. Kalau pengamatan mikroskopis ini kita melihat di bawah mikroskop, kita akan melihat bagaimana bentuk konidianya, bagaimana bentuk spora dari jamur. Kalau untuk fusarium ini akan kalian temukan dua bentuk konidia. Ada yang dinamakan makrokonidia dan akan ada yang dinamakan mikrokonidia. Nah, perbedaannya bisa kalian lihat di sini, ini ada yang bentuknya besar, ada yang bentuknya kecil. Ini yang besar, yang panjang-panjang. Kalau yang bentuknya kecil, ini biasanya kita sebut dengan mikrokonidia. Ini bentuknya oval sampai bulat. Dan ini titik-titik yang di tengah ini kita menyebutnya dengan nama septa. Septa di sini ada 1 sampai 2. Nah, sedangkan untuk yang makrokonidia, perbedaannya dia memiliki septa yang lebih banyak, pasti lebih dari 1 sampai dengan 5. Dan bentuknya pun juga lebih besar dan mirip seperti bulan sabit. Kemudian untuk melanjutkan identifikasi, ini kan tadi dengan menggunakan media PDA ya. Terus kita bisa mengatakan kalau ini karena fusarium. Tapi untuk menentukan spesiesnya fusarium oxysporum atau fusarium solani atau acotatum atau yang lainnya, itu kita butuh uji lanjut. Uji lanjutnya biasanya kita membutuhkan media yang lebih spesifik dibandingkan PDA. Kalau untuk fusarium biasanya peneliti menggunakan media namanya CLA atau Carnation Leaf Agar, jadi menggunakan tanaman carnation. Nah, di situ akan terlihat konidianya, makrokonidia, mikrokonidianya berbentuk lebih variatif. Jadi bisa dibedakan ini fusarium oxysporum atau fusarium yang lain karena antar spesies memiliki ciri khas konidianya masing-masing. Dan ada cara lain yang lebih advance yaitu dengan metode molekuler. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara garis besar bagaimana untuk identifikasi molekuler dari jamur ini. Jadi ketika kita sudah dapat jamurnya, kita akan melakukan isolasi DNA. Jadi dari jamurnya kita isolasi DNA-nya dengan cara bisa menggunakan kit atau kita juga bisa menggunakan buffer CTAB atau CTAB. Jadi kita bisa membuat sendiri dan kita ikuti step-stepnya, dan setelah mendapatkan DNA-nya, kita melihat atau melakukan identifikasi dengan metode PCR. Di dalam metode PCR ini, kita akan menggandakan DNA dari jamur ini dengan penanda yang spesifik yang kita inginkan. Dan untuk melihat hasil dari metode PCR ini, kita membutuhkan metode elektroforesis. Metode elektroforesis ini menggunakan gel dan ketika DNA yang kita maksud ini dia berinteraksi dengan penandanya, dia akan membentuk band. Jadi ini yang putih-putih ini disebut dengan band. Nah, ini belum selesai sampai di sini karena kita membutuhkan sequencing untuk mengidentifikasi lebih lanjut spesiesnya apa. Dan di sequencing ini kita akan mendapatkan susunan basa nukleotidanya. Susunan basa nukleotida itu hanya ada 4, A, T, G, dan C. Dan di situ nanti akan ada A, T, G, C yang cukup panjang, dan cara pembacaannya ada di aplikasi. Kemudian untuk menyamakannya kita butuh bank data. Bank data yang biasa yang sangat umum digunakan adalah NCBI. Itu sudah bisa diakses dengan secara bebas dengan menggunakan website. Yang penting adalah internetnya lancar dan kita bisa melakukan identifikasi dengan website tersebut. Dan ini adalah cara identifikasi ya. Kita juga perlu memahami bagaimana sih mekanisme dari apa sebenarnya jamur ini fusarium atau bukan. Kita kan juga perlu untuk melakukan konfirmasi jamur ini atau bukan, fusarium ini atau bukan yang menyebabkan penyakit pada tanaman melon atau penyakit pada tanaman lain. Kita kan juga butuh nih untuk konfirmasi. Nah, konfirmasinya ini kita kan menggunakan metode yang biasa kita sebut dengan postulat Koch. Jadi si jamur ini kita kembalikan lagi ke tanaman. Kalau ini ada tanaman melon, jadi kita tumbuhkan tanaman melon, kemudian jamur ini kita lakukan inokulasi ke dalam tanaman melon.
Nah, kita lihat bagaimana ekspresi dari si tanaman ini. Apakah tanaman melon ini akan layu atau akan sehat-sehat saja? Kalau layu dan gejalanya sama seperti di lapangan, nah kita sudah bisa mengatakan bahwa si Fusarium oxysporum ini adalah penyebab penyakit layu pada melon. Nah, kemudian setelah kita mengetahui cara identifikasi, kita akan coba belajar bagaimana mekanisme infeksi dari Fusarium oxysporum. Di sini saya akan mencontohkan salah satu mekanisme infeksi dari Fusarium oxysporum melon. Dan di sini nanti juga kalian bisa belajar mengenai beberapa macam mekanisme infeksi yang lain selain Fusarium oxysporum ini. Ada banyak jamur yang bisa kalian pelajari, tapi di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari jurnal Spherin. Jadi dia melihat bagaimana Fusarium ini bisa menginfeksi tanaman melon yang resisten atau yang rentan terhadap Fusarium oxysporum. Layu Fusarium dari melon ini kan disebabkan oleh Fusarium oxysporum forma specialis melonis. Dan ini disebabkan oleh jamur yang terbawa tanah. Dan Fusarium ini termasuk jamur yang terbawa tanah. Makanya dia menjadi salah satu penyakit yang penting karena cukup susah untuk dikendalikan. Begitu tanah terinvestasi, patogen itu akan bertahan dalam tanah karena Fusarium ini bisa memproduksi Chlamydospora yang merupakan struktur tahan dari Fusarium. Dan di Fusarium oxysporum forma spesies melonis ini sudah ditemukan ada 4 ras. 4 ras fisiologis, ada ras 0, 1, 2, dan 1.2. Nah, 4 ras ini memiliki reaksi yang berbeda terhadap inangnya. Ada yang infeksinya itu rendah, infeksinya itu tinggi. Nah, ini tergantung dari rasnya. Jadi Fusarium oxysporum ini juga punya ras-rasnya masing-masing. Nah, infeksi tanaman oleh Fusarium oxysporum ini memiliki proses yang cukup kompleks karena ini terdiri dari beberapa tahap, dari interaksi inang dan patogennya, dari mulai dia pengenalan akar, kemudian mulai absorpsi, kemudian penetrasi hifa melalui berbagai jaringan akar, kemudian Fusarium ini akan melakukan penetrasi dan dia akan berkembang di dalam xilem dan juga dia akan beradaptasi dengan lingkungan internal dari tanaman. Nah, supaya kalian bisa membayangkan nih, karena kan kalau hanya seperti ini pasti kalian kan akan susah untuk memahami, untuk membayangkan bagaimana sebenarnya si Fusarium ini bisa masuk ke dalam tanaman, ke dalam inangnya. Ini sama seperti percobaan dari Spherin tadi. Dia mencoba menggunakan tanaman rentan. Dia tanaman rentannya yang digunakan adalah Eindior atau yang biasa disingkat dengan ED. Dia memasukkan green fluorescent protein ini ke dalam Fusarium oxysporum melonis. Dan apa sih itu green fluorescent protein? Ini adalah protein yang membawa warna hijau. Dan apabila dilihat di bawah sinar UV atau blue, jadi ini adalah yang hijau-hijau ini. Yang kalian lihat hijau-hijau ini adalah Fusarium oxysporum itu. Ada hifanya, miseliumnya. Nah, ini yang berwarna hijau ini. Karena sudah disisipi gen GFP tadi. Jadi dia akan berpendar. Setelah dia diinfeksi, pada 1 hari setelah infeksi, ini adalah gambar 1 hari setelah infeksi, hifa ini secara melekat pada permukaan epidermis di akar utama. Selanjutnya, pada 2 hari setelah infeksi, hifa ini akan menyebar di sepanjang perakaran, kemudian dia akan mendekati ke rambut-rambut akar. Kemudian, pada 3 hari setelah infeksi, hifa ini cukup jelas melekat di pusat akar. Dan ini jelas terlihat dia melekat di sepanjang perbatasan antar sel epidermis. Dan dia akan menuju tempat untuk penetrasi. Penetrasi itu dia akan masuk ke dalam sel. Dan kemudian ini, gambar 1D ini menunjukkan hifa ini sudah menembus ke lapisan sel epidermis yang lebih dalam. Ini adalah gambar yang lebih jelas ini. Ini di gambar E, ini hifanya ini sudah mulai menembus sel epidermis. Ini sudah menembus lapisan epidermis lebih dalam, dan ini adalah yang hifa-hifa yang sudah matang. Selanjutnya, di umur 4 hari setelah infeksi, tanaman ini walaupun di sel epidermis ini sudah terlihat kalau banyak hifanya, sudah tertutup oleh miselium, akarnya, tapi tanamannya secara fisiologis itu masih nampak sehat dan masih bebas gejala. Kemudian di umur 6 hari setelah infeksi, ini jamur ini sudah memasuki ke pembuluh xilem dan ini akan mulai bergerak ke atas.
Silem itu kan bertugas untuk membawa air dan nutrisi ke seluruh jaringan tanaman kan. Jadi ini si jamur ini mengikuti pergerakan dari silem dan ini sudah mulai bergerak menuju ke atas. Bagian akar dan tajuk ini sudah terkolonisasi di semua bibit dan hipokotil dari beberapa bibit. Terkolonisasi juga. Kemudian jalalayu itu akan muncul di umur 8 dan 11 hari setelah infeksi. Nah, ini gambar di dalam pembuluh silemnya. Jadi dia sudah mulai terinfeksi karena ini sudah mulai menuju ke atas, sudah mulai didistribusikan oleh pembuluh silem dan sudah masuk ke area hipokotil. Kemudian umur 14 hari itu bibit sudah mulai mati dan ini bisa kalian lihat di gambar 2D ini. Ketika kita memanjang dari sel, melintang dari hipokotil yang sudah terinfeksi, ini memperlihatkan bahwa sistem vaskular ini sudah ditembus oleh hifa. Yang pertumbuhan selanjutnya terbatas pada silem dan hifa dan ini terlihat tumbuh di sepanjang elemen trakea. Dan di beberapa kasus itu hifa bisa nampak tumbuh dari pembuluh silem yang terinfeksi ke dalam jaringan parenkim tetangga. Namun kebanyakan apabila kita melihat dari penampang batang itu akan terlihat bahwa hifanya ini hanya terbatas di pembuluh silem. Jadi ini kita melihat dari penampang batangnya. Ini terlihat titik-titiknya ini adalah hifa yang ada di dalam pembuluh silem. Dan kemudian ini adalah gambar yang terakhir menunjukkan bahwa sporulasi ini sudah mulai terjadi di dalam silem dan ini mikrokonidianya sudah mulai dihasilkan dengan cara perkecambahan dan akan menghasilkan hifa sekunder. Selanjutnya, Sifirin ini juga membandingkan antara tanaman yang rentan dan yang tahan. Kalau tadi kita kan melihat bagaimana fusarium itu masuk ketika berada pada tanaman yang rentan. Dan ini dia membandingkan tanaman yang rentan dan tanaman yang tahan. Untuk kalian ingat, ini adalah daerah hipokotil dan ini adalah daerah kron. Kron itu antara bagian ujung pangkal akar dan batang. Jadi ini adalah namanya kron. Dan bisa kita lihat perbandingannya di 4 hari setelah infeksi ini antara yang tanamannya yang rentan ini adalah ED, untuk tanaman yang tahan ini adalah BIS. Ini bisa dilihat di perakarannya lebih besar atau lebih banyak terlihat pada ED. Kemudian di 6 hari setelah infeksi, ini tetap pertumbuhannya lebih tinggi di tanaman yang rentan. Bisa dilihat bahwa fusarium ini menginfeksi sampai daerah hipokotil bagian bawah atau lower hipokotil. Dan kemudian di umur 11 hari ini kan sudah mulai terlihat gejala tanaman yang rentan atau tanaman yang ED ini rentan. Nah, karena ini sudah mencapai upper hipokotil, jadi sudah mencapai hipokotil yang bagian atas. Sedangkan untuk BIS, dia hanya sampai di di middle hipokotil dan dia pun hanya sekitar 30%. Tapi cara kenampakan fisiologisnya, tanaman yang tahan ini tidak menimbulkan gejala. Walaupun lingkungannya itu sudah sesuai, kemudian patogennya ada, tapi tanamannya ini adalah tanaman tahan, otomatis dia tidak akan terlihat gejalanya, walaupun dia terinfeksi. Nah, itu tadi kenapa kok saya minta untuk mereview segitiga penyakit. Dan sampai sini, apakah ada pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme dari infeksi fusarium ini? Izin bertanya Bu, tadi disebutkan bahwa produk akhirnya kan berada di salah satu pembuluh silem ya Bu. Nah, apakah itu juga merupakan menjadi sarana penyebaran dari pusat terbentuknya hingga tersebar ke bagian-bagian tanaman begitu Bu? Apakah melalui pembuluh silem atau melalui apa begitu Bu? Terima kasih. Ini kan si fusarium ini kan berada di pembuluh silem. Jadi dia itu masuk melalui perakaran, kemudian dia masuk ke seluruh bagian tanaman itu kan dia ngikut dari pergerakan dari pembuluh silem itu. Jadi kan di gambar yang warna hijau-hijau tadi, itu kan dia pergerakan di seluruh pembuluh silem. Jadi dia akan menyebar ke seluruh bagian tanaman kan. Kemudian tadi di hari keempat si fusarium ini sudah bisa menghasilkan hifa sekunder. Artinya dia sudah melakukan sporulasi dan dia sudah berkembang. Karena tanaman ini mati, jadi otomatis si tanaman ini mati ini bisa menjadi salah satu sumber inokulum. Ketika si fusarium ini sudah bisa bersporulasi, otomatis dia akan bisa menyebarkan dengan mudah ke tanaman-tanaman yang lain. Atau bisa jadi misalnya nih noval datang ke
tanaman melon yang sudah mati tadi karena fusarium. Kan Novel kalau misalnya ke lahan pakai sepatu ya, pakai sepatu kemudian nggak sengaja nginjek tanaman itu. Kemudian si tanaman itu nempel sebagian di sepatunya Novel dan Novel pergi ke lahan yang lain. Otomatis lahan yang lain yang sekiranya itu awalnya bersih dari fusarium, Novel datang ke situ otomatis juga akan tertular karena Novel juga sudah membawa sumber inokulum dari tanaman yang sudah mati ini tadi. Gitu Novel. Baik Bu, terima kasih Bu. Izin bertanya, Bu Ayu itu kan menjelaskan bahwa gejala atau maupun tandanya itu kan dari jamur ya Bu, atau mekanisme dari infeksinya itu seperti apa lah itu. Untuk jamur dengan bakteri itu apakah ada perbedaan ya Bu untuk terkait tadi? Untuk cara membedakannya adalah kalau itu adalah layu bakteri, itu kan bisa potong di bagian pangkal batang, kemudian dicelupkan ke dalam air yang bening, kemudian dilihat apakah ada massa bakterinya atau tidak. Jadi ketika dicelupkan itu akan seperti warnanya itu seperti putih susu yang akan keluar dari batang, dan Edo bisa melihat kalau misalnya itu terlihat ada warna seperti putih susu yang keluar dari batang, itu adalah massa bakteri atau yang disebut dengan host. Berarti itu adalah diakibatkan oleh layu bakteri. Tapi ketika tidak ditemukan itu, bisa jadi itu adalah layu fusarium atau layu jamur. Dan perbedaan yang lain adalah karena tadi kan sudah dijelaskan kalau fusarium ini dibawa oleh pembuluh silem. Pembuluh silem itu kan bergerak dari akar kemudian ke bagian seluruh tanaman ya, seluruh tanaman. Nah kan kalau misalnya dari akar kemudian dia naik, kan dia akan melewati daun yang lebih tua terlebih dahulu. Jadi daun tua dulu yang akan menguning, baru setelah itu nanti daun-daun muda yang akan menguning. Gitu Edo. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ingin bertanya. Ini mungkin saya tunjuk aja. Cahyo, halo Cahyo, atau Silvi. Kira-kira nih, menurut Silvi, apakah semua jamur itu memiliki mekanisme infeksi penyakit yang sama? Menurut saya itu semua jamur ini memiliki mekanisme infeksi penyakit yang sama. Nah, jadi di sini ada yang dinamakan dengan penetrasi langsung, di mana untuk spora dari jamur itu dapat masuk dengan Haustoria atau dengan Apresorium. Nah, pada kasus Fusarium terjadi adanya perlekatan dan penetrasi yang dikontrol oleh protein kinase yang teraktivasi oleh mitogen. Nah, setelah bersentuhan itu dengan akar, jamur perlu menembus dinding sel. Begitu, Bu. Menurut Farah, setuju dengan pendapatnya Silvi? Baik Bu, izin menjawab. Menurut saya, jamur itu memiliki mekanisme infeksi yang berbeda-beda Bu. Jadi sudah dijelaskan oleh Silvi kalau salah satu mekanisme infeksinya itu dengan penetrasi secara langsung. Menurut saya ada dua lagi yang berbeda, itu ada juga yang dapat melewati lubang alami, Bu. Lubang alami dari tanaman contohnya itu melalui stomata, lentisel, atau hidatoda. Terus contohnya itu ada pada jamur Peronosklerospora, Bu. Itu penyebab bulai pada jagung. Terus ada juga yang melewati luka pada tanaman. Nah, luka pada tanaman itu biasanya disebabkan oleh alat pertanian atau hama, Bu. Jadi dari luka itu nanti akan membantu spora masuk ke dalam tanaman. Seperti itu, Bu. Ini ada yang tidak setuju dengan pendapatnya Farah? Setuju semuanya ya? Ya betul, berarti kan ini ada beberapa mekanisme dari infeksi penyakit itu berbeda. Jadi ada yang tadi sudah dijelaskan oleh Farah dan Silvi, ada yang secara langsung seperti tadi yang saya jelaskan tadi, contohnya Fusarium explorum, kemudian ada yang melewati lubang alami, ada juga yang melewati pelukaan. Dan saya akan memberikan tugas untuk minggu depan. Jadi nanti masing-masing dari kalian itu mendeskripsikan dengan detail bagaimana cara infeksi dan gejala dari jamur. Minimal masing-masing 4 jamur. Bagaimana cara infeksinya? Apakah dari direct penetrasi atau dengan cara melalui lubang alami atau butuh pelukaan agar jamur ini bisa menginfeksi dari tanaman. Dan kalian masing-masing mendapatkan tugas minimal 4 jamur. Kalau misalnya mau mulai 5, 6, 7 terserah, tapi saya berikan minimal 4 dan tolong dituliskan juga referensi yang digunakan. Sampai di sini jelas? Ada pertanyaan tentang tugasnya? Cukup Bu, jelas. Cukup jelas. Kalau cukup jelas, saya cukupkan dulu kuliah hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu.